Perasaan berhubungan sama bapaknya, ternyata kata bapaknya enggak, aku nggak ngapa-ngapain kamu gitu. Itu ada sosok sejenis gundurwo yang selama ini mengunci tubuh ibu agar ibu tidak bisa berhubungan terutama sama suami. Sekarang jangan diikuti. Kau menolak untuk melakukan kewajiban. Jadi kalau ibu malas, dia yang senang tepuk tangan. Lo ketawa. Kesempatan baik. Ayo. Astagfirullahaladzim. Yang kau kenal gundurwo itu mengganggu setiap para istri. Diam. Kamu ini. Sabar Bu. Udah, iya. Keluar kamu dari badan. Iya. Keluar. Goblok! Assalamualaikum Sobat Mata Langit. Jumpa lagi dengan saya Ratna Listi Saya Panglima Langit. di channel kesayangan kita semua, Mata Langit. Apa kabar? Semoga Sobat Mata Langit kesayangan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, hari ini ada pasien dari Setiabudi, Jakarta Selatan. Ini adalah Bapak Lendro bersama istrinya Ibu Titin. Ibu Titin ini katanya sebenarnya sudah pernah chat setahun yang lalu ya Bu ya? Iya. Tapi ya seperti itulah maju mundur untuk bisa sampai ke sini. Nah, akhirnya hari ini alhamdulillah kesampaian ke sini setelah mengalami banyak kejadian di luar nalar. Ya pernah berhubungan, perasaan berhubungan sama bapaknya, ternyata kata bapaknya enggak, aku nggak ngapa-ngapain kamu gitu. Tuh. Tapi secara mimpi itu seolah nyata dan itu Bapak ya? Nanti akan kita telisik ya soal itu. Terus selain itu Ibu katanya suka berat ya badan atur pundak? Iya, pokoknya kalau ke tempat-tempat yang udah lama kosong, kalau yang bagaimana, malamnya pasti nggak bisa tidur, Panglima, resah gitu, nggak bisa kayak akunya sih nggak ini, cuman dianya kamu semalam bolak-balik nggak ini ya Belum mah lama gitu. di rest area ya. Di rest area gimana Pak? Di rest area yang kebernya yang di mana ya? Itu dia pipis, cuma nggak nungguin aku, jalan sendiri saking udah Sudah nggak tahan. kebelet terus? Akhirnya kata dia lari-lari. Apa namanya? Perasaan Berapa? kirain anakku kak gitu, kok nggak ini, ternyata pas saya keluar nggak ada, cuman perasaan tadi lihat kakinya Lihat kaki. gitu. Lihat kaki di situ, makanya nggak gampang gitu Panglima, gampang ini. Mungkin Ibu memang sensitif ya Panglima ya. Terus yang Ibu bilang apa namanya pernah nyasar ya mau ke sini. Udah di depan tapi balik lagi gimana sih? Iya Pak? pernah Iya, waktu iya. yang itu, Pak, ayo Pak, nggak usah coba. Perempatan di dekat apa? Dekat gardu depan. Oh, udah sampai di perempatan situ Panglima. Iya. Nggak tahu kenapa kok balik lagi, kenapa Saya nggak tuh langsung? maksudnya- Lurus saja. Mah, kita langsung ke Panglima, gak usah daftar deh, langsung aja gitu, langsung Kita ketemu, coba, kita pulang coba, gitu. katanya gitu kan. Udah sampai situ, Ma ini udah tempatnya nih Ma, udah mau masuk. Enggak Pak, nanti aja gitu, balik Nggak lagi. jadi balik lagi. Udah sampai di gardu yang nggak kasih kartu. Kalau dia kan ikut aja. Iya. Jadi Ibu ini kan punya usaha ya, usaha kos-kosan ya Bu, sama kantin. Nah katanya Iya. kos-kosannya diganggu, gimana ceritanya? Mungkin nggak ini ya, yang nggak masuk akalnya gini. Kan saya ada berapa kamar itu tiap hari pasti ada yang preonnya habis. Kosong. Freon AC. heeh. Karena Ada posisi baru. berapa kamar semuanya? 11. Ada Oh, 11. ada 11. Terus Jadi kalau udah ini pasti itu lapor, Bu AC-nya error. Di sananya tuh ketulisan error gitu. Pas dilihat pasti ininya apa? Preonnya. padahal Diisi belum lama lagi. di belum. di servisnya belum lama tapi tiba-tiba rusak lagi. Ada yang baru 6 bulan beli. Oh. Kan saya Belum mungkin sampai 6 bulan. belum nyampe 6 bulan ya. Pokoknya itu diganti deh Pak. Saya bilang itu masa 2 hari sekali dia minta diisi preon. Akhirnya diganti. Nah kemarin 2 bulan yang lalu juga ya. Belum Bu ini AC-nya error lagi. Astagfirullahaladzim, kan itu AC-nya kok baru, kok udah itu lagi ya gitu. Kalau yang lama kan mungkin udah mau 2 tahun ya. Kalau yang itu kan baru Nggak masuk hitungan akal ya, bulan. rusak terus. Itu terus waktu pertama saya nunggu rumah itu juga di atas rumah itu kayak ada orang jalan gitu, bawa kayak nyeret karung gitu. Berisik geruk gitu. Geruk. Anak-anak juga pada denger. Tapi setelah dicek nggak ada siapa-siapa.
nggak berani jam 2 malam. Iya, jam 2 malam. Aku sedang ke Bapak lagi di mana? Pulang ke Keranji. Oh, lagi tidak di rumah lah situasinya ya. Nah, tapi kalau tingkat hunian kos-kosannya bagaimana? alhamdulillah enggak. Nggak ada gangguan ya? Enggak ada laporan ya. Oh, maksudnya orang penghuninya nggak diganggu ya? Enggak, cuman orang Kiri kanan Kiri bilang kanan aja. katanya itu rumah dulu udah lama kosong, udah 25 tahun kosong. Katanya ada makhluk-makhluk yang nggak inilah. Itu Cuman yang alhamdulillah ini kita sirik mah kan. nggak ini. Terus sekarang full kosnya atau Alhamdulillah. berapa yang di- Alhamdulillah. Cuman dari penghuni sih nggak ada masalah. Cuman Cuman di elektroniknya aja. Nah, yang membuat Ibu punya keinginan kuat bertemu dengan Panglima apa? ya itu Pengen mengungkap masalah yang mana? yang saya kalau bisa semua. Oh iya, yang paling urgen keluhan yang di badan Ibu. Iya, di badan saya ini yang kok segan gitu kalau sama bapaknya. Ini hubungan dengan Ya. Bapak itu seperti diganggu gitu. Padahal sebenarnya nggak ada masalah kan ya. Nggak ada Tapi kok masalah. malas kalau sama Bapak tuh nggak mau Ya, melayani. ya, saya memang tadi melihat begitu ibu cerita begitu ada sosok sejenis Gundurwo yang selama ini mengunci tubuh ibu, artinya si Gundurwo ini menyenangi, menyukai dan berusaha agar ibu tidak bisa berhubungan terutama sama suami. Jadi ditimbulkan rasa benci, ditimbulkan rasa nggak mau, ditimbulkan rasa misalnya muak, nggak suka, apa segala macam. Jadi makhluk ini secara tidak langsung sudah mengendalikan jiwa ibu. Itu yang terlihat saya secara batin. Habis itu ada siluman tengkorak, ada pocong juga yang ikuti, ada kayak suara cekikikan kuntilanak juga yang terlihat saya. Jadi ini kayak mengikut dari sebuah bangunan di tanah. Bisa jadi ya ada sangkut pautnya juga dengan kos-kosan ibu. Nah, ini. Itu kos-kosannya Makanya- daerah Setiabudi itu. Iya. Itu arah situ saya lihat ya. Nah, jadi Berarti ini artinya bukan kiriman orang atau gimana Panglima? sebenarnya ada dua arah sih saya lihat lagi. Satu lagi dari usaha warung juga, bisnis, kayaknya ada yang kurang suka sama ibu, ada yang iri juga saya lihat ingin seperti menutup usaha warung ibu. Itu lihat saya karena dianggapnya kok gampang banget ibu jualan tadinya, lancar segala macam, banyak diminati. Saya juga dikirainnya makanannya. saya pakai pemakai katanya gitu, apa nggak mungkin nggak pakai pemakai katanya. Ada yang fitnah. Gitu. Jadi dia berupaya keras juga untuk mengirim sesuatu agar ibu nggak disukai. Nah, setelah makhluk itu masuk menempel di badan ibu, jadi efek daripada makhluk itu jadi merembet ke mana gitu. Jadi merembet ke rumah tangga, jadi merembet ke banyak pihak jadinya. Jadi bisnis pun mulai banyak goncangan-goncangan, banyak halangan-halangan. Sekarang masih buka baru. Alhamdulillah kalau usaha sih ini cuman Panglima uangnya itu Kayak nggak nggak ngumpul. kelihatan. Iya. Rezeki ada, tapi pengeluaran pun kayaknya lebih besar dari yang Iya, yang tapi pemasukan. kayaknya nggak ini juga ya, nggak pengeluaran juga nggak ini, tapi herannya ya itu. Duitnya nggak tahu kayak kemana ya. Iya, nggak tahu Tapi kemana. biasa itu ada kayak siluman apa ya, celeng gitu, babi yang dikirim itu untuk mempengaruhi seolah-olah apa yang kita kerjakan kayak nggak ada hasil gitu. Iya betul. Dan berefek situ juga bisanya begitu, karena udah banyak pengalaman saya di sini, orang-orang yang terkena kiriman kayak siluman celeng itu ya begitu, usahanya maju, Tapi duitnya nggak lakunya ada. ada, ya kan, dalam catatan pun nggak rugi sebenarnya, tapi duitnya nggak tahu kemana gitu iya herannya. itu. Nah, itu percaya nggak Itu, percaya Pak sih. Ima. Itu udah berapa kali saya temui begitu tuh keluhan orang yang datang. Gitu. Allah Akbar. Oke Bu, makhluknya sudah ditarik Panglima untuk kita interogasi. Ayo Bu. Siapa kamu? Assalamualaikum. Siapa kamu? Kok mundur-mundur? Jangan mundur-mundur. Kok kayak mual-mual gitu? Iya sering. Ibu sering mual? Sering mual. Anak-anak juga begitu, kayak sakit emah gitu jadinya. Lambung mual. Kenapa Rata-rata kamu? lambung. Rata-rata lambung. Kamu kenapa? Mengganggu apa? Perutnya? Perut dia. Ibu sering sakit perut apa gimana? Kamu nggak bisa Emang sih. nggak obat mah jalan terus, kalau dokter ke dokter juga bilangnya saya sakit emah. Memang ada diagnosanya dokter. lambung ya. Takutnya itu sebenarnya awalnya dari dia, tapi akhirnya jadi medis gitu. Iya. Apa yang kau lakukan?
saat ingin melakukan sebuah hubungan akan membawa rasa sakit. Oh, bener Bu. Iya benar. Ketika melakukan tugas sebagai istri, Makanya kesakitan. saya nggak mau. Nah, kamu berarti Kamu kenapa dikirim Kiriman orang apa? tuh. Apa bagaimana? siapa yang ngirim kamu? Kamu kenapa? Jangan-jangan ini yang suka sama ibu nih. Makhluknya yang nih ya. Genderuwo ya. Jangan kau lakukan hubungan dengan suami. Oh, habis pantesan. Kamu berarti menghasut biar ibu jadi istri durhaka. Iya. Kurang ajar ini. Jangan berhubungan sama suami, dosa loh. Salah lah. Cukup dengan kau saja. Emang itu merasa tertindih gitu. Iya kan aku bilang sering. Berarti waktu datang ke mimpinya mewujud seolah bapak itu kamu, sebenarnya bukan bapak. Makanya kan bapak kan, aku nggak ngapa-ngapain kamu kok, gitu. Kalau apa namanya, kalau aku selimutin sama dia disingkap, selalu di Kamu kenapa sih? Dari Kamu mana? kiriman apa? Bagaimana sih? Tidur saling memantapkan saja. Astagfirullah. Tidur saling memantatkan katanya ibu sama bapak. Habisnya kalau Punggung-punggungan. kalau diiniin kan dia gangguin. Maksudnya saya nggak mau digangguin, makanya saya iniin. Gila ya, setan udah masuk ke ranah itu loh. Suami istri bisa dirusak. Untungnya Terus? bapaknya sabar. Dari mana sih asalmu? Kok bisa suka sama ibu, ketemu di mana? Dulu juga saya bilang dari gadis emang udah ada yang begini yang suka, tapi udah dibersihin katanya. Oh, ada yang pernah bilang gitu. Iya pernah berobat. Kamu ketemu ibu di mana? Apa itu? Lingkaran. Kali, Pasar. Ibu masa kecilnya di mana? Saya di Palembang. Dekat dan tempat Tempat yang mana? kali. yang telah lama tak Rumah kosong. Rumah saya kan kosong yang di Keranji. Rumah yang di Keranji. Ibu punya rumah di Keranji tapi Nggak ditempatin karena saya tinggalnya di Setiabudi. Oh, dari situ apa dari mana? tak berpenghuni. Dia menjadi tempatku. Di daerah mana? Di Jakarta apa di Palembang? Kalau di Bekasi. Apa di Bekasi? Kalau yang di Palembang ada rumah kosong nggak yang pernah ditempati? Enggak ya, berarti Bekasi. Ya. tapi kan nggak pernah ke sana lagi. Ya, yang di Keranji ya. Terus sudah berapa lama berarti kamu menyukai ibu itu? Berapa tahun? Kau merasakan rasa sakit ini. Semenjak merasakan rasa sakit. Bukan rasa sakit itu saja, terasa mual untuk melakukan sebuah hubungan. Jadi kalau mau hubungan suami istri itu ibu mual, nggak nyaman gitu. Sebentar, Ada aja pengen ke belakang lah. pokoknya diganggu lah intinya, nggak sukses ya. Nah ibu tadi bilang waktu muda udah pernah diganggu disukai. Ya. Apakah kamu dari sejak ibu muda atau itu makhluk yang berbeda? Aku mengikuti tidak darimu. Berarti benar yang suka sama ibu, katanya ibu udah dibersihkan kan? Nah ini lain lagi. Karena kau sudah terbuka untuk bangsa kami. Kebuka gimana ceritanya? Sudah ibu sensitif, indera keenamnya udah terbuka itu loh, maksudnya mata batinnya. Tapi bukan berarti kamu bisa ganggu dong. Walaupun ibu udah terbuka mata batinnya. Aku lebih mudah memasuki. Emang ada yang ngobatin katanya saya di belakangnya tuh bolong. Oh, jadi karena di badan ibu udah terbuka, jadi kamu merasa bebas keluar masuk gitu? Iya. Nggak bisa dong. Jadi kamu penghuni di Keranji itu? Yang membuat kamu suka sama ibu apa? Karena sudah mendapatkan sebuah jalan. Gak bisa lagi nanti. Pintumu sudah terbuka. Ini mau ditutup ya Panglima ya? Ya.
Berarti udah bertahun-tahun nih ya, Bu. Bu, terakhir 5 tahun ya? Yang 7 tahunan ya. sempat tinggal di Keranji itu 5 tahun yang lalu, terus pindah, dan Terus habis itu pernah sakit-sakitan. juga pernah kontrak di situ. Memang rumahnya katanya kosong. Apa rumah yang itu? Apa rumah Keranji? Rumah yang mana ini? Yang di Jakarta apa yang di Bekasi? Yang di Jakarta tuh yang di mana? Sebelum saya punya kosan, saya ngontrak. Oh, di Jakarta apa di Bekasi? Jakarta berarti. Keranji ya, kakak Keranji. Bekasi berarti. Sekarang posisi kamu di mana? Apakah tetap di Keranji atau ikut ibu? No, duduk di perut ibu. Astaga. Di perut apa di Awalnya dada? penghuni dari Keranji itu. Di sini. Dia duduk di perut ibu. Ini emang keras terus ini. Gitu ya, Bu. Ibu apa? Ini udah nggak keras tadi. Kemarin kalau dibayangin ini keras. Kalau kata dokter kan pasti sakit mah kan. Kalau itu bawa botol-botol dikasih obat mah, sampai kasih obat mah racikan. Wah, benar berarti. Awalnya gara-gara dia, tapi akhirnya terdeteksi itu medis. Jadi kamu duduk di lambung ibu, terus kamu mengganggu hubungan suami istri ibu. Terus apa lagi yang kamu lakukan? Bahkan Apa? leher belakangmu pun Leher belakang ibu kenapa? Sini tengkuk. Kiraan kita kan itu ya, Yang Oh. bukannya lagi. yang bilang suka kita enggak. Kalau kita bilang kan Kolesterol. Kolesterol, Oh iya. vertigo. Kenapa itu tengkuk ya? Tengkuk ibu kenapa? dudukin. Waduh, didudukin bu. Berat ya rasanya. Targetmu biar apa? Nggak, niat kamu tuh apa sebenarnya? Mau ngapain kamu? Mau ganggu memecah belah rumah tangganya? agar aku yang berhubungan dengan Nggak bisa. Kamu emangnya nggak bisa nyari jodoh di bangsamu sendiri? Kenapa harus ibu? Kan gue udah tua. Ya, Mbak. Tapi kan beda alam juga, ibu jangan mau bu. Mau tua mau muda nggak boleh. Apa sih? Kenapa kamu nggak nyari jodoh di badan bangsamu sendiri? aku bisa melakukan kepada manusia dan kepada bangsaku Berarti kamu juga punya pasangan di sana. yang Wujudmu apa sih? Astaga. Ini gak enak nih badan. Genderuwo, badannya besar berbulu. Bangga banget sih kamu. Pantesan saya suka gatal-gatalan dulu ya, Pak ya. Gatel ya? Kalau Yang malam buat ibu gatel siapa? Di belakang. Di punggungnya. Iya. Kenapa ibu suka gatal-gatal? Kita pikir kan karena saya ada gula ya. Kirain karena gula gitu. Apa itu kerjaan kamu? Aduh, digesek-gesek bu. Astagfirullah bu. Jadi ibu gatal digesek-gesek. Duh, bikin dosa ini orang, ini makhluk nih. Emang kalau genderuwo itu nafsuan gitu ya? Mau disunat kali dia. Sunat aja nih, Panglima. Biar masuk Islam dulu tapi ya. Biar kamu nggak ganggu-ganggu gimana caranya? Apaan? tetesan Tetesan apa? dan akan merasakan tetesan-tetesan itu Apa? dari kelamin Kenapa maksudnya? Maksudnya gimana tetesan dari kelamin ibu? Jadi ibu sering merasakan kenikmatan hubungan ketika mimpi doang. tetesan dari kelaminmu yang berbentuk cairan merah Ibu kemudian ya? Saya kan udah nggak mens. Enggak, ibu Ibu udah nggak mens? Udah nggak mens saya. Ibu udah nggak keluar darah? cairan itu di merah satu yang cairan kayak keputihan gitu bu. tak kental Heeh. Itu apa itu? cairan dariku Dariku, aduh. suatu saat kau akan merasakan bagaikan wanita seperti sebuah flek-flek Sebuah flek. Iya, Flek itu maksudnya kali. Ada, ibu pernah gitu rasa kayak. Iya kayak keputihan, cuman kan saya istilahnya kan Nggak. saya masih ini ya kan, saya udah nggak mens. Oh, gitu ibu kan. padahal udah menjelang menopause tapi kok masih keluar gitu ya? Cuman dia merasa ngompol. Nggak Ngompol. bisa nahan-nahan Oh. kencing. Merasa ngompol. Berarti bukan ngompol. Oh iya ya. Kenapa ibu sering nggak bisa nahan pipis? Apa itu ulah kamu juga? karena aku mengganggu dan mengujimu bahkan di saat
kau melakukan. Wudu. Oh iya. Kenapa benar. pas wudu? Bener. Kenapa, Bu? Jadi kalau seumpamanya saya wudhu nih ya, perasaan udah kencing gitu, udah bersih. Nanti udah pakai mukena, padahal ini kok kayak ada yang keluar gitu. Kayak kencing tapi Jadi- ketawa dia tuh. Jadi kayak wudunya dibuat batal mulu. Iya. Wudu lagi. Cuman saya gini, ini lillahi ta'ala aja sampai 2-3 kali wudhu kan. Kenapa kamu ganggu sampai ibadah-ibadahnya juga kamu ganggu? Agar tak melakukan. Ya kadang pernah sampai itu aku udah gitu. Nggak usah Jadi malas gitu. ibadah ya. Itu kalau ibu malas ibadah keuntunganmu apa? Aku berhasil menjauhkan kau dari Tuhan. Astagfirullah. Sekarang jangan diikuti, Bu. Kau menolak untuk melakukan kewajiban. Jadi kalau ibu malas dia yang senang tepuk tangan. Loh, ketawa. Terus kenapa AC di tempat kos ibu rusak terus? Apakah itu kerjaanmu juga? Bukan pekerjaanku hanya membuat kau menolak melakukan segala penolakan apapun, penolakan dari panggilan Tuhanmu dan penolakan kewajiban kepada suamimu. Jadi ibadah itu diacak-acak. Ibadah sebagai istri, ibadah sebagai hamba Allah itu nggak boleh sama dia. Terus siapa yang ngerjain tempat kos ibu rusak terus AC-nya kalau bukan kamu? Terus yang membuat ibu mau kesini terus nggak jadi ketakutan? Oh iya, menjelang menuju ke sini tadi menghadapi apa? Kecelakaan 2 kali. Gimana? Tua Wanita tua. yang berwajah rusak. Wanita tua berwajah Kenapa rusak. dia? Nenek-nenek berarti. Iya kenapa nenek-nenek? Dia mengikutimu. Dari mana asalnya nenek itu? Aku tak ingin dan tahu. Tapi yang jelas selain kamu ada nenek-nenek, terus ada siapa lagi? Kenapa ibu uangnya susah terkumpul? Bahkan dia menyeret bocah itu. Menyeret bocah. Bocah siapa? Apa yang di atap ibu yang ibu bilang kayak ada yang nyeret sesuatu di atap tengah Ya, malam? tengah malam jam 2 pertama saya Nyeret apa, nyeret apa? kayak karung diseret. Sebenarnya dia nyeret apa itu yang di atap tuh? Kok kamu Anak kecil kenapa diseret? yang diseret olehnya. Kenapa diseret? Siapanya itu anak kecilnya? Dia itu dikirim oleh siapa? Aku tak ingin mencari tahu. Bahkan seekor binatang. Itu Binatang kalau apa? di kamar mandi saya kan yang di atas ya. Kok mas ada suka cacing-cacing itu apa itu? Banyak cacing ya, bukan Cacing belatung ya? kecil-kecil gitu. Cacing Oh, cacing. di kamar mandi. Kamar mandi. Kan logikanya saya kan di atas ya. Kalau di Airnya ngalir. airnya Airnya ngalir, nggak ada yang ngembang. Nggak ada yang Nggak ada yang- apa? Ngembang nggak ada. Terlalu kering. Wajah kerusakan itu menantikan kerusakan dalam rumah tangga kalian. Ada yang menginginkan rumah tangga bapak dan ibu rusak. Seperti wajah nenek tua itu. Siapa ya ini pelakunya? saya ada yang ngirim apa gimana ya? Ada yang nggak senang. Apa ada yang nggak seneng apa? Dia menginginkan Laki perempuan yang menginginkan rumah tangga ibu rusak itu laki atau perempuan? Perempuan. Seperti ibu. Perempuan ya. Apa hubungan perempuan itu dengan keluarga ini? tak tahu. Aku hanya ingin Oh, berarti ada itu juga ya. biarkan hasratku. Tadi Bang Lima bilang kan ada 2 orang yang dikirim, ada yang disukai dari tempat yang ibu pernah tinggal juga. Terus habis itu siapa lagi? Nenek-nenek yang nyeret bocah. Terus Saya panas. itu yang buat ibu nggak bisa punya tabungan itu siapa? Seekor Babi. Ya, barusan dia hoax gitu. Dia Panglima bilang kan biasanya kalau duit nggak bisa ngumpul tuh ada babi. Ini temenmu ya babi itu? bahkan di atap rumah itu
Sering dengar itu di atap, di plafon, gluduk orang Tikus, kita pikir tikus. jalan. Nah, Itu ternyata tikus itu. bukan. Ternyata bukan tikus itu. Makhluk apa tuh yang berisik di atap plafon? Kalau tikus mungkin nggak sekeras itu kali Bu. Itu kok tuh serak gitu doang kan tikus. Iya, tapi kan Kok sampai kedengaran gluduk-gluduk? Musang. Ya Kira musang. Dia langkahnya bukan langkah tikus memang sih, kayak kucing, musang. lebih besar lah ya daripada tikus. Iya betul. Jadi babi itu kiriman siapa? Sama dengan nenek berwajah Rusak. rusak. Itu ada arah lain yang makhluknya itu nenek, babi, anak Satu kecil. orang Ya, satu arah itu. Terus apa lagi? gatel Apa? ya. Ibu sering nggak tahu? Kegatelan ini Sel. Di selakangan. Kalau kita kan mikirnya kalau gitu kan karena saya ada gula, saya pikir karena Bisa gula saya jadi. tinggi gitu kan. Sampai beli itu alat ini deteksi. Siapa yang buat gatal Ibu? Kau lakukan saja di luar tempat itu. Maksudnya Dengannya. Lo kurang ajar ini. Bapak disuruh selingkuh. Nggak boleh berbuat sama ibu. Situnya aja yang ini jauh. Nggak mau. Nyari yang ini emang nggak bisa cari lu. Menghasut disuruh buat dosa. Beri saja oh suruh jajan Pak. sana. Di luar sana. Saya sering kocap. Mama. Gimana? Duh Pak, aku nggak mau ah. Lu Mau sana kasih deh, gue uang bayaran, gue bayarin deh gitu. Astagfirullahaladzim. Kan tahu Ya dia ampun kan. Bu. Sompret. Nanti jangan Bu. Kalau ada bisikan itu Saking jangan saya diikutin. gitunya. Ternyata ini yang biang geroknya nih. Enggak gitu. Ntar gue beliin deh. Kalau lu nggak itu gue beliin. Saya bilang, beliin boneka Dia ini mau. bener-bener tapi deh gitu. pengen menjauhkan ibu dari Tuhan. Karena kan itu kan jadi secara tidak sadar ibu melakukan dosa gitu loh Bu. Ya, saya mau dibersihin, biarin. Saya mau umroh. Apa? Tobat aja kamu tobat. Ya udah, tobat aja. Apa? Lagi ya. Mau nggak? Kau akan menikmati kenikmatan Kalau di luar kamu bisa nikmat. Itu kamu kali Bapak enggak usah menghasut. Nih kamu dapat tawaran baik dari Panglima tuh suruh tobat gimana? Tobat mau nggak? Masuk Islam, tobat, jadi makhluk mulia. Iya. Ayo. Jadi makhluk suci. Nggak usah ganggu lagi. Ikut saya. Nanti tempat dicariin saya. jodoh ya. Yang nafsuan Mau. juga sama kayak kamu tapi dari bangsamu, mau nggak? Sana. Mau. Ya kan? Ayo, Iya. tangannya sini. Kamu kan intinya kamu pengen nafsumu tersalurkan kan? Nanti cariin jodoh deh. Apa? Hancur. Enggak Boleh boleh. lagi. Nanti rumahnya mau disiram air doa biar Nggak pada boleh kabur. lagi. Nggak boleh lah. Ayo, masuk Islam aja ikut saya. Ayo. Ada kesempatan baik. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Kabur dia. Kabur nggak mau lari dia. Lari tadi Suruh makanya. disuruh tobat malah pilih kabur. Tahu udah tuh saya pegang-pegang tangannya gini takut. Ini sudah selesai sholat lohor, kita akan lanjut mediumisasi. Assalamualaikum. Dengan siapa ini? N. Seseorang yang di dalam namanya ada huruf N. Laki-laki atau perempuan? Cining, Siapa itu Bu? ibu saya. Sudah Cining Iya Bu. Di mana dia? udah meninggal. Di Palembang. Manggilnya apa? Uma. Uma. Bener ini Uma? Iya. Iya bener ini Uma Bu. Ngapa mak? Tidak boleh kamu Dia kena ngapa? itu. Bahasa Palembang. Berlaku sebagai istri. Tapi kan itu bukan maunya aku mak. Biarlah dilawan untuk usiamu. Makanya ini Berkah berobat itu mak. adalah berkat suami. Berbakti istri kepada suami. Sebanyak apapun akan diberkahi. Biarlah dia menguasai badanmu. Maju Bu depan situ. Depannya Mak. Tahulah kau banyak dulu masalah sejak dulu dengan orang-orang. Kelelahanlah kau. Banyak laki-laki dalam hidupmu. Ingat tuh.
sebelum dengan aku, kau dekat dengan orang. Ingat tak? Lalu orang memutuskan lah dengan itu. Dia pun tak suka denganmu. Mantannya ibu. Dendam. Sampai akhirnya pernikahanmu Maju Mbak. terus saja berikan satu masalah. Rezeki mengalir terus. Tetapi perasaan seperti tak ada kenikmatan dalam pergaulan antara suami dan isteri. Beruntunglah kau tu sabar Masya Allah. kepadanya. Tak baik mengucapkan kata-kata itu terhadap suamimu. Seorang isteri itu harus berbakti kepada suami. Jangan, tak boleh mengatakan tidak. Tak boleh menolak ya. Tak. Kau pun berpuasa harus membatalkan puasamu. Iya betul. Kecuali puasa wajib. Kau sedang beribadah puasa sunnah, suamimu menginginkan, maka kewajiban utama adalah beribadah kepada suami. Tapi kan itu bukan kemauanku, Mak. Tak tahu. Maka lawanlah. Sebenarnya kau tahu hukumnya. Itulah yang membuat perkaranya di mana satu keberkahan itu seperti tak berjalan. Karena banyak sekali malaikat yang tidak menyukai atas itu. Iya, betul. Penolakan atas Kita dilaknat suami sama itu malaikat. adalah Betul. 500 malaikat. Benar. Jadi pengaruh ke rezeki juga ya Mak? Ya, jadi di mana dia tak bersyukur, jangan harap merasakan kenikmatan keberkahan itu. Tetapi sedikit saja rezeki kalau disyukuri dengan melakukan kewajiban ibadah apapun, nanti akan menjadi berkah. Amin. Tambah lagi tempatmu itu begini nak salamku padamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tempat rumah dia tu berpenghuni makhluk berbulu besar itu lah yang kau kena genderuwo itu mengganggu setiap para isteri. Tak peduli dia itu muda, tua, cantik, tak peduli dalam bentuk. Berarti bukan hanya ibu yang Yang diganggu. terpenting adalah mengganggu sebuah hubungan rumah tangga untuk dihancurkan. Kurang ajar ya setan. Genderuwo tadi tuh Bu. Yang mau ditobatin kabur itu. Dan dia pun sudah menyenangi hal itu. Maka tak cuma hanya dirimu yang terjadi Diganggu. hal seperti itu. Yang diganggu perempuan lain juga ya berarti? Ada banyak. Mungkin kau ingat tempatmu itu. Yang di Keranji. Ingat tak? Mau keranji. Emang suasananya horor Bu di sana? Enggak juga sih ya. Rumah biasa, tetapi tanah itu yang tak biasa. Karena bukan hanya rumahmu yang didatangi, Ada juga tetangga bapak yang diganggu. menyerupai suaminya Sangat ajar ya. Siang-siang. dan melakukan hubungan itu. Ya ampun. Siang. Padahal itu bukan suaminya. Pagi. Jadi genderuwonya itu menyerupai suaminya Bu. Tahu tak? Di tempat itu cukup kita saja yang tahu. Ada yang melakukan sesuatu. Oh, pesugihan. Bukan itu Yul. Ya itu Iya, sama itu. berkaitan Perjanjian. boy dia Janjian melakukan sama itu. setan, sama lu. Dan dia bisa menyusui dan melakukan penjamahan itu. Kalau tuyul kan minta susu juga sama orang yang biara. Artinya Susuin. ibu kan nggak tahu menahu soal itu. Kenapa kok mereka yang jadi korban? Nanti juga Dan ya, efek itu buat mereka. Maka itu kau tak ada lagi hasrat terhadap suamimu. Astagfirullah. Sejak kejadian itu, kau merasakan kenikmatan pada saat dia datang ke dalam. Mimpi. Tidak, sebenarnya Nyata antara itu. antara mimpi dan tidak kau merasakan. Tiduran Berasa kayak rebahan. Astagfirullah. Maka dia pun, aku tak menyentuhmu, mengatakan itu suamimu. Kayak ketindihan gitu Bu ya. Ya memang mimpi. Memang kayak gimana suami. kalau suami istri hubungan? Ya Allah. Itu terjadi. Maka
Sejak itulah maka dijauhkanlah dari yang namanya keberkahan. Seperti ada tapi tak terlihat. Iya emang. Dapat banyak tapi entah kemana. Rezekinya tuh ada tapi kok nggak terlihat di mana. Berlimpah, Bang. Nah itu dia. Kalau hitungan bisa manusia, begitu ya? kalau hitungan manusia kan kemana orang sampai istilahnya nggak percaya gitu. Kalau mau suka kan pinjam dulu dong mama kayak gitu, nggak ada, gue nggak punya duit gitu kan. Sampai saya ini juga sendiri ngutang istilahnya. Malah kau meminjam kepada orang. Padahal kalau dipikir-pikir penghasilan banyak, tapi kok masih punya utang gitu ya, nggak masuk akal. Lima pasti tahu Ya. yang membuat berkah itu apa. Bayangkan dalam suatu rumah tangga, berkah itu di mana adalah ketika di dalamnya itu mempunyai beribadah. Satu rumah tangga. Ya. Di dalam satu rumah itu, di mana dia yang mendirikan sholat, dia yang melakukan ibadah, dan dia yang melakukan sedekah, maka semua akan menjadi sesuatu cahaya dalam segala hal. Dia pun sholat, dia pun rajin mengaji, tetapi dia lupa akan kewajibannya sebagai isteri. Itu dilaknat, tak diperbolehkan dalam agama. Beratlah itu. Kenapa? Setan itu yang berburu membisik-bisikkanmu agar kau mengingkari, supaya merusak keharmonisan rumah tangga. Si genderuwo itu tuh. Sampai kau berucap mengikhlaskan suamimu untuk orang lain. Seandainya itu menjadi doa, betapa sakitnya hatimu nanti. Menyesal nanti ya, Mak. Untungnya Bapak nggak ikutin ya, Pak. Kamu tak mau itulah. Bersetiaku. Kau masih membutuhkan dia sebagai suamimu. Pernahkah dia menyakitimu? Enggak pernah. Pernahkah dia menyakitimu? Enggak pernah. Menyusahkan? Enggak. Dia selalu memberikan yang terbaik untukmu dan anak-anak. Lawanlah dia di dalam dirimu. Makanya ini berobat, Mak. Takut. Nanti kita bersihkan semuanya. Aku tak mau terjadi apa-apa dengannya. Nanti kita obatin, kita bersihkan. Biar berangkat semua setan-setan itu hancur. Aku tak mau anakku menjadi istri durhaka. Ya, nanti kita benahin. Maafkan anakku. Itulah yang terjadi. Dulu pun tak apa-apa sebelum dia itu mengikutinya. Iya. Biasa saja kau mau melayaninya. Setelah kejadian itu seperti ada duri yang menancap kalau dia untuk mau memasukimu. Kesakitan ya ibunya. Disentuh pun tak mau, rasanya jijik. Iya emang. Karena tadi ngerasain sakit itu, jadi kan kalau mau ngapa-ngapain sakit, jadi kita kalau itu udah kepikiran ke sono. Tak ada penyakit apapun anakku. Iya. Kalau sakit itu dia mempunyai penyakit di dalamnya. Tak ada penyakitmu nak. Ya, waktu itu kan belum paham ya kalau ternyata ada yang ganggu. Sekarang udah paham, jangan diikuti lagi, Bu. Iya. Dan tambah lagi tanah itu yang kau dirikan, tembok biru itu. Tembok biru yang di mana? Yang warna biru? Di Garang. Yang di Bekasi. Iya. Itu warna biru. Ada. Oh, Ada. Gimana ya? Yang udah tadi. Yang dijual. Maksudnya ini rumah apa rumah yang kontrakan? Bukan, aku mengatakan tembok biru. bukan rumah biru, tembok biru. Ingat kau mempunyai rumah yang berwarna tembok biru? Ingat tidak? Yang sudah Kau dijual. ingat? Sudah dijual, Pak, yang Bapak bilang barusan.
Itu yang di mana? Yang di Jakarta apa yang di Batu Raja? Mana yang kau ingat? Tembok Coba. warna biru. Ingat-ingat lagi Bu. Apa yang rumah ruko yang di Batu Raja ya? Mana dia main nih? Mana yang Bapak ingat di mana? Warnanya bukan biru. Bukan biru ya? Lupa mak. Masih lupa itu Mak. Yang dua mak. Yang dua ya mak. Dua. Apa Oh ya berarti yang Batu Raja. Kenapa, Mak? apa bukan rumah ibu? Mungkin rumah tetangga atau siapa yang biru? Waris. Hah? Rumah warisan? Oh, di Batu Raja Bu. Kenapa mak? Gimana? Ada apa dengan rumah itu Mak? Lu udah beres kan? Nak? Masalah warisan udah beres belum pembagiannya? Oh udah kan itu udah punya aku ya? Titipkan padamu. Itu rumah Mak ya? Oh, rumah Uma tapi sudah jadi tanggung jawab ibu. Sudah dititipkan Udah sama ibu. dibagi-bagi. Oh iya. Terus gimana Mak? Tak apa-apa. Mama hanya mengingatkan. Kau ingat warna catnya? Lama lah. Sudah lama. Ya. Nah, itu pun tempat kau berusaha yang kau diami. Yang Tempat kos. ya, Oh, yang AC-nya rusak melulu. Kenapa itu Mak? karena tanahnya itu dia itu ada api di sana sebelumnya. Dulu tempat itu tua sekali. Berarti bawaan Dan kau tanah. tahu, kau mengenal yang punya rumah. Enggak. Ibu beli dari seseorang, Oh. tapi pemiliknya ibu nggak kenal. Ada apa Pak? Ada. Sesuatu. Iya, yang negatif. Jadi itu adalah tempat bermaksiat. Iya emang. Dulu Dan itu bukan tempat baik-baik. Dan ada pernah terjadi sesuatu di tempat. Ada buktinya. Aku yang dapat bukti. Jadi kalau kau mau berkah, maka lakukan kewajibanmu. Jangan pernah mendustakan perkataanmu hal-hal yang buruk, berdosa nak. Karena memang dia dibisik-bisikkan untuk itu. Bilang saja kau melakukan hubungan itu kepada orang. Supaya apa? Melakukan perzinahan. Dari mana tempat itu? Jadi kau dibisik-bisikkan dan kau sudah dikuasai makhluk berbulu dan tempat yang kau diam itu adalah tempat suatu hal yang bodoh. Ada awalnya. Maka akhirnya dibuatlah perpecahan. Tidak mau yang halal diarahkan ke yang haram. Itulah siasat setan. Kenapa ada yang halal? Kalau berpikiran yang normal, mana mungkin mau istrinya itu menyerahkan Suaminya ke pada orang lain. wanita Iya. untuk melampiaskan hawa nafsu. Nggak wajar itu. iya. Cuman kan Dan itu hanya maunya bercanda. kau bertahan dengan diri, walaupun sakit kepala rasanya. Iya, iya mak. Tetapi kau lampiaskan dengan cara yang baik. Ingat pesan mama. Ya. Semoga kau dilepaskan dari malu itu Amin ya Allah. dan kau bisa beribadah dengan baik dan tenang, tidak mengganggumu. Amin. Dia mengganggumu secara jiwa dan raga. Nak. Iya, iya. Betul. Jiwanya diganggu supaya menjauhi suaminya Iya. dan tidak mau digauli. Ya. Jangan berpikir tua muda, cantik dan tak cantik. Bila setan itu menginginkan suatu apa, sesuatu yang penyimpangan, dia sangat suka. Dan secara raga kau diganggu. Di mana ketika kau ingin beribadah, dia ganggu dengan cairan-cairan itu Iya. supaya kau berulang-ulang untuk melakukan pensucian. Akhirnya kau malas untuk melakukannya. Iya. Terima kasih. Maafin ya mak ya. Kau dah jaga anakku dengan sabar dan mau berjuang bersamanya. Boleh mak ya.
gara-gara berkah itu, bagaimana kita menjaga keimanan kita. Apa yang sudah kita miliki itu jangan dianggap ringan, Iya. justru semakin berat. Dari mana? Perbaiki diri kita dan jaga apa amanahnya. Itu. Ya. Makasih ya, Mak. Sudah cukup ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ada pembersihan ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Digal khair, ya digal khair. Jikir. Matanya kemari. Ha, matanya lihat saya. Matanya lihat saya. Allah. Ah, gitu. Nah, gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Keluar kamu, keluar dari badan. Keluar dari badan. Udah, iya. Keluar kamu dari badan. Iya. Keluar. Goblok. Keluar kamu, keluar. Saya tahu ini bukan kamu. Keluar kamu. Keluar kamu. Keluar. Allah, keluar kamu, keluar, ampun keluar, keluar. Saya tahu ini kamu. Iya. Kalau saya tahu kamu, matanya kemari coba lihat. Nah, saya tahu kamu keluar. Sep. Keluarin. Keluarin. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Keluar ya Allah. Ya Allah. Ampun. Bakar nanti. Dari badan ibu, tidak boleh Bakar. di badan ibu lagi. Astagfirullahaladzim. Terus ulang lagi. Sabar ya. Astagfirullahaladzim. Udah Panglima. Sabar ya. Dia Panglima itu Jangan bersih kok. Iya, udah keluar. Udah. Sabar ya. Sabar. Dikit. Zikir Bu, lawan Bu. Allah. Astagfirullahaladzim. Sakit Panglima ntar gak bisa jalan deh. bisa. Bukan ibu ini. Allah. Diam. Kamu ini. Sabar Bu, sabar. Allah, astagfirullahaladzim. Sakit banget ya. Sabar ya. Allah Akbar. Saya bakar nih. Ampun keluar. Ya ampun, Keluar semuanya. Iya, Jangan ada sisa semuanya. Bawa anak-anakmu, bawa semua. Keluarga-keluargamu bawa dari badannya semua. Iya. Ya, anak-anakmu, keluargamu semua. Iya. Yang berbulu, yang biasa semua. Aduh sakit sih. Sakit. Cuma bisa aja ngomong Ini loh. kan dibantu. Makanya kan sadarnya 2 tahun di sini. Astagfirullahaladzim. Sakit. Aduh. Ngompol nih. Berat ini udah mau ini. Makanya udah mengendalikan jiwa, tubuh semua. Jadi kelihatan seperti dia, tapi sebenarnya bukan dia gitu. Kelihatannya seperti dia. Allahu Akbar. Jadi dia buat seperti seolah-olah ibu, tapi dia mau buat perpecahan sama bapak. Kalau orang lihat kan kayak biasa aja, tapi nggak percaya kan kita, tapi begitulah. Ya, alhamdulillah sudah diterapi, tinggal melanjutkan dengan terapi mandi air doa. Ini air yang sudah didoakan untuk pembersihan dan sekaligus pemagaran. Terima kasih.
lebih sejuk lagi, lebih tenang. Ya alhamdulillah Ibu Titin sudah diterapi, sudah mandi air doa, sudah diberikan resep obat herbal dan doa yang harus dizikirkan sebagai perisai diri dan sudah mengungkap akar permasalahannya. Ibu apa kesan-kesannya Bu? Kesan-kesannya alhamdulillah udah ngerasa enak itu, cuman masih mungkin pengaruh tadi itu ya pas pada sakit-sakit, cuman alhamdulillah udah tenang, pikirannya juga udah enak. Tadinya kan nggak nentu ininya perasaannya kalau udah gini udah Nggak keruan ya alhamdulillah. tadi ya? Sakit nggak di terapi? Banget ampun. Kayak pengen pingsan. Teriak-teriak, Tapi sadar nggak Ibu sadar tadi? nggak Bu teriak? Maaf tadi sempat Iya. mukul Bapak, sadar nggak? Ya ini sih apa namanya, sadar nggak sadar sih ya, cuman nggak bisa refleks, Nggak bisa nahan ya? Iya udah Ngata-ngatain Panglima juga tadi. ngatain Panglima nggak ini, Nggak sadar. iya nggak Itu emang ngatain apaan? sesekali Ibu baca Aku dengar tadi. Goblok. gitu udah ngatain. Ya Allah maaf ya Panglima. Itu masih halus sih. Iya. Biasanya anjing lagi saya dibilang. Iya, pagi-pagi di sarapan anjing itu. Anjing. Itulah Bu, percaya nggak percaya ya, Ibu kan ngalamin sendiri bahwa itu di luar kendali Ibu. Iya nggak ini, cuma agak gimana sih, sadar tapi ini Nggak bisa kontrol ya, Bu, ya. Kayak dikendaliin ya. keluar sendiri, ngucap sendiri. Oh gitu ya benar. Iya. Habis itu gaplok pipi bapak ini nggak? Habisnya Gampar kayak bapak gini. nyadar nggak? 2 kali Bapak kena gampar. Kayak kesel ya sama Bapak ya? Gampar bapak. Sabar deh Pak. Sabar ya Pak. Bapak sudah teruji. Iya, ngaruh. Saya sama bapak, sabaran bapak saya ajungin jempol. Sabaran bapak saya ajungin jempol benar. Sangat tenang menghadapi ya kan ibu. Semua Saya laki-laki seperti Bapak. Ada aku dong. aman dunia ini kalau semua suami kayak bapak. Masya Allah. Amin. Kalau Bapak apa kesan-kesannya Pak? Ya kalau saya syukur alhamdulillah yang Ketemu. tadinya kita duga-duga, Iya. jadi Terjawab, sekarang kan? ada sudah kenyataan itu ya. Betul. Dengan ada pembuktian tadi. Iya. Om Agil, terima kasih Om. Sama-sama Pak. Iya. Cuma saya takut tadi. Takut ditomprok. Iya tadi Bapak nggak mau deket-deket ke Agil, katanya takut. Kenapa Pak? Takut Takut diserang. ditomprok, diserang. Ngambil ceweknya ya. Ternyata itu apa namanya? Ya ungkapan juga dari yang ganggu itu. Genderuwo ya. Iya. Sebenarnya aku juga kesel. Untung alhamdulillahnya masih Masih kekontrol ya, Pak? Iya, masih kekontrol. Siapa sih yang itu ya kalau dengar gitu nggak emosi. Ya sekali lagi saya terima kasih. Sama-sama, Pak. Sama Mbak Ismi. Iya semuanya. Sama-sama Bu. Mas Adil, Mbak Ismi, Mbak Ratna, makasih. Sama-sama Ibu. Kalau dengan pelayanan di sini gimana? Apa cukup Udah memuaskan? cukup memuaskan, alhamdulillah. 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 Iya. Semoga setelah ini Ibu sehat terus ya Bu ya. Amin, amin ya Allah. Terus nggak ada gangguan lagi dan usahanya lancar. Amin. Bisa nabung. Itu Iya. penting tuh ya. Itu. Iya. Masa habis Masih- dapat masih. uang kok hilang nggak jelas kemana ya. Ya. Baik Panglima, bisa sampaikan kesimpulan dan hikmah dari kisah perjalanan Ibu Titin. Ya memang kalau kita merasakan sesuatu di badan kita udah coba mungkin mengobati sendiri dengan cara-cara yang kita ketahui menurut ajaran agama, tapi kok belum ada perubahan, belum ada apa ya yang kita rasakan, kenyamanan masih terasa aneh di dalam diri kita seperti yang ibu rasakan. Mungkin perutnya suka sakit, kepalanya suka puyeng, mungkin dada juga mungkin suka sesek. Udah dicek ke secara medis mungkin juga sering dan yang dirasa kok nggak ada perubahan. Nah, jadi itu perlu Waspadai. waspadai, diingat ya bahwasanya mungkin ada sesuatu hal yang di luar yang penyakit yang kita bayangkan, yaitu penyakit Non medis. gangguan makhluk jin atau setan gitu. Jadi datanglah ke orang-orang yang memang ahli, siapa saja yang memang ahli bisa untuk membersihkan, karena memang ya tubuh kita ini sangat rentan bisa dihinggapi makhluk-makhluk halus. Nah, apalagi sudah berdiam lama, nah, itu dia bisa mengendalikan hati kita, pikiran kita, membuat kita benci sama suami kita sendiri, membuat bisa kita benci sama istri kita sendiri. Jadi dia membuat perpecahan di dalam hati kita, di dalam jiwa kita. Apalagi kayak ibu tadi itu udah per detik saya lihat, sebentar bisa ibu, sebentar bisa makhluk itu bahaya banget. Itu yang nggak bisa ditanda, yang mana yang ibu asli,
yang ibu bicara yang asli, yang mana ibu, yang mana yang bukan. Jadi antara dia sama ibu tuh kayak sama gitu. Tindak tanduknya gitu, sifatnya. Ini yang paling bahaya sebenarnya. Lebih bagus jelas, saya lihat jelas gitu. Memang ini setan gini. Ini enggak ibu saru banget. Saru banget, hampir nggak bisa terlihat gitu. Yang mana yang ibu sama kalau Ismi kan kelihatan. Yang mana Ismi bukan perpindahannya gitu maksudnya. Perpindahan di dimensi itu. Tapi kalau ibu enggak gitu. Ya kayak biasa aja kayak ibu gitu. Tapi bisa tek cepat. Udah sangat menyatu dalam darah, dalam daging, dalam tulang. Seperti itu. Jadi nggak ringan penyakit ibu. Maka ibu setelah saya terapi ibu sakit kepala. Sakit kepala. Nyutan ibu. Karena Sabar kan ya, saya Bu. cabut. Berproses Saya cabut ya. gitu. Nah, gitu. Ya, saya tadi sebenarnya udah gemes juga sama makhluk gitu. Cuma saya harus tahan emosi. Jangan kepancing saya gitu. Benernya kalau memang kayak nyata gini udah mungkin entah saya gigit, saya telan, entah saya apa gitu lah istilahnya gitu. Cuma tadi saya astagfirullahaladzim, ini bener-bener cobaan nih buat saya bisa jangan kepancing amarah dia, dia sengaja mancing amarah saya gitu. Cuma saya tetap mengendalikan api di dalam diri saya agar saya nggak kepancing sama ibu. Kalau dulu masih pertama-tama saya ngobatin orang mungkin sudah nggak mau ngamuk tuh Bu. Udah bener, kalau sekarang udah nggak mau lagi gitu. Udah bukan masa saya lagi untuk begitu. Saya tetap harus santai, tenang, tapi musuh harus tetap mati, harus tetap lumpuh saya buat. Gitu Bu. Gitu aja rasa saya Bu, harus banyak hafalin doa tadi, amalkan setiap sholat habis sisa, zikirkan, ya kan. Itu saya videokan juga buat Bapak, boleh doa tadi. Bapak boleh amalkan juga. Boleh ngamalkan ya. Udah Saya diijazahin buat boleh Bapak Pak. juga boleh, agar rumah tangga ibu kembali rukun, bukan rukun ya, kembali harmonis lagi, kembali mesra lagi, ya kan. Karena setan nggak bisa mengkelabui kita, tidak bisa menguasai kita kalau kita Berkasih sayang. suami istri itu berkasih sayang. Itu kuncinya. Apabila ada timbul rasa benci di hati antara salah satu aja, dia nyusup Bu, membuat propaganda dari dalamnya, membuat perpecahan dari dalamnya. Tapi kalau kita saling menyayangi, saling mensupport, saling mendukung, nggak ada celah untuk dia berbisik-bisik di hati kita untuk memecah belah kita gitu. Kuncinya itu. Makanya dunia ini tanpa rasa cinta itu, tanpa kasih sayang, dunia ini akan terjadi peperangan terus, terjadi kehancuran, terjadi malapetaka. Tapi apabila rasa kasih sayang terus kita kibarkan dalam kehidupan kita, insya Allah damai yang kita dapat. Amin. Itu aja. Ya, semua yang kami sajikan di sini adalah sebuah kisah nyata tanpa rekayasa. Semoga tayangan ini bermanfaat dan saya mengucapkan terima kasih atas semua dukungan dan doa dari Sobat Mata Langit dan netizen yang sudah subscribe, like, komen yang positif, dan share. Jangan lupa untuk terus share channel ini ke teman, sahabat, dan keluarga agar kita selalu bisa berbagi kebaikan. Karena saya Ratna Listi, Saya Panglima Langit. kami akan terus melacak dan menelisik jejak mistik serta mengungkap yang tak terungkap lewat Mata Langit.